Halo guys, bukan Josulemi di sini and welcome back to review suka-suka. Jadi di video kali ini thank you banget buat pihak Logitech Indonesia udah minjemin mouse ini guys, yaitu Logitech G502 Hero. Thank you banget udah percayain channel ini buat nge-review mouse ini, padahal ya aku sendiri juga bukan pro player ya. Apalagi main game FPS itu sekarang aku udah jarang ya, cuma sekedar main gitu aja ya. Apakah mouse ini menarik sih? Akhir-akhir ini harganya sudah turun ya, yaitu di 650 sampai 690 ribu ya. Dan yaudah, gak usah banyak cincong, langsung aja kita review guys. Sebelum mulai video, jadi di sini aku kasih info-info sekilas aja deh. Mouse gaming pertama aku yaitu Logitech G102 Pro Digi. Ini rasanya seperti mouse sejuta umat deh. Mau di warnet, mau di rumah, atau misalnya teman-teman kalian pasti deh ada yang punya mouse G102 ini. Udah aku pakai hampir 4 tahun dan agak double klik ya. Jadi waktunya pensiun. Habis itu daily driverku sekarang yaitu Razer Babyliss X Hyperspeed. Jadi review kali ini semua opiniku aku akan bandingkan dengan Razer Babyliss X Hyperspeed sama Logitech G102 ini guys. Yang pertama yaitu dari segi build quality dan desainnya dulu deh. Untuk dari segi desain di sini sudah jelas ya. Di sini desainnya tuh gaming banget. Tarikan garisnya tuh tajam-tajam, terus bentuknya tuh lancip-lancip. Ya pokoknya kalau kalian yang suka desain dengan gaming, ini sih cocok banget ya. Tapi kalau kalian cari mouse gaming yang desainnya tuh minimalis, ya menurut aku ini kurang cocok ya. Untuk dari segi build quality di sini sudah oke banget, bagus. Seperti pada umumnya menggunakan plastik, tapi di sini plastiknya juga sudah kokoh ya. Dan di bagian samping jempolnya ini menggunakan bahan karet. Oke, bahan karet ini enak ngegrip, tapi ya kelemahannya yaitu mouse-nya ini sudah berumur ya, sekitar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah ini karetnya bakal nggak seperti awal lagi deh. Terus yang aku suka lagi yaitu di bagian scroll wheelnya, bahan plastiknya ini dilapis dengan seperti titanium yang matte gitu ya. Jadi kelihatan banget, ini sih keren ya. Kalau di bagian bawahnya sih ya seperti biasa normal-normal aja. Kekurangannya sih menurut aku ada di bagian kakinya ini ya. Kenapa nggak dikasih kaki yang agak tebel gitu ya. Jadi untuk pemakaian jangka panjang itu kakinya masih awet ya, kalau misalnya sering dibuat geser-geser gitu ya. Terus lanjut ya itu ke bagian tombol-tombolnya dulu deh. Untuk di bagian tombol sini ya seperti biasa klik kiri klik kanan. Terus di bagian tengahnya ada tulisan G9 ini adalah tombol buat ganti-ganti profil ya. Ada profil 1, profil 2, pokoknya terserah kalian mau setting profilnya seperti apa. Kalian bisa setting DPI-nya, kecepatannya, lampu RGB-nya seperti apa. Pokoknya sesuaiin dengan profil yang kalian suka ya. Terus di bagian atasnya sini yaitu ada tombol buat mengunci scroll wheelnya ya. Kalau mode normal seperti biasa terdengar krek-krek gitu ya. Tapi kalau kalian pencet ya ini sih bisa scroll gini ya, scroll panjang gini ya. Terus untuk mengatur DPI-nya yaitu di bagian sini guys, di bagian telunjuk atas ini. Kalau G7 buat memperlambat DPI, kalau G8 buat mempercepat DPI-nya. Terus di samping jempol ini ada G5 sama G4 ya seperti biasa ada di mouse-mouse gaming. Terus sama yang satu lagi yaitu seperti tombol aim gitu ya. Nah ini aku juga nggak tahu fungsinya buat apa. Pas aku main udah aku pencet-pencet, udah aku cari kok nggak ketemu ya. Jadi kalau kalian tahu tombol ini apa, komen aja di bawah guys. Dan di bawah sini kalau kalian buka dari samping, ini juga bisa naruh buat beban-bebannya ya, karena mouse ini disediain beban guys. Terus untuk beratnya dari mouse ini berapa gram sih? Yaitu di 121 gram ya, exclude kabel, jadi kabel tidak termasuk ya. Menurut aku untuk di ukuran sekarang ini termasuk mouse yang berat ya, bisa dibilang berat. Padahal kalau aku lihat sih Logitech ini kan membuat mouse ini buat main game FPS ya, maksudnya sudah dikasih sensor hero, sensor yang akurat gitu ya. Tapi kenapa kok dikasih bobot yang berat gini ya? Mungkin kalau kalian pakai mouse ini terus kalian pasti bilang ya cuma berat gini aja sih nggak pengaruh gitu ya. Tapi kalau kalian sudah pernah cobain mouse ringan yang beratnya tuh sekitar 60 sampai 80 gram, ini sih mestinya bisa diringankan lagi beratnya, karena berat itu pengaruh banget ya. Sama aku juga kurang paham kenapa masih dikasih tambahan beban ya. Padahal kan mouse-mouse sekarang itu berlomba-lomba untuk membuat mouse yang seringan mungkin gitu ya. Apa aku di sini yang kudet ya? Maksudnya, oh ternyata ada game yang membutuhkan mouse berat gitu ya. Komen lagi di bawah guys. Kalau dari segi spesifikasi, mouse ini sudah menggunakan sensor hero, DPI-nya bisa 16.000 dpi maksimal, polling rate-nya bisa sampai 1000. Jadi menurut aku ini sih sudah lebih dari cukup ya spesifikasinya. Terus selanjutnya yaitu ke bagian pemakaian dari mouse ini guys. Menurut aku mouse ini udah oke banget ya.
Maksudnya enak banget makanya, dibuat harian juga enak, dibuat daily juga enak, dibuat main game juga enak. Apalagi di sini aku juga bukan pro player ya. Jadi mungkin feelingku untuk mengenai sensor ini kurang peka gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Logitech G102, jelas ya Logitech G502 ini kerasanya lebih enak ya daripada G102. Terus mungkin kalian tanya ya, kalau misalnya dibandingin dengan mouse di atasnya ini lagi gimana? Kembali lagi karena aku juga bukan pro player gaming ya. Jadi menurut aku ini sih udah enak banget ya. Maksudnya di range harga 600 ribuan, ini sih udah oke banget ya. Pokoknya kalau dari segi pemakaian mouse ini udah perfect banget. Dari segi sensornya, dari segi kenyamanannya, klikinya itu udah mantap banget guys. Aku nggak ada komplain sama sekali. Terus nih masuk ke kekurangan mouse-nya ini. Yang pertama yaitu jelas dari segi beratnya, karena menurut aku pribadi ini termasuk mouse yang berat ya. Terus yang kedua yaitu dari segi berisiknya. Untuk dari segi scroll wheel-nya memang sih mantap ya, feel tactile-nya tuh mantap. Tapi kalau ketika kita scroll itu sih berisik banget ya. Kalian bisa bandingin seperti ini guys. Terus sama satu lagi, kalau misalnya kita main game FPS yang butuh geraknya itu cepat ya, geser, angkat, geser, angkat, geser, angkat gitu ya. Ketika habis angkat terus mendarat lagi di mousepad, itu bunyinya ada bunyi ketek-keteknya gitu guys. Jadi di bagian depan ini seperti ada yang goyang-goyang gitu lah. Kalian bisa dengerin ini dia guys. Terus gimana nih kalau dibandingkan dengan Logitech G102? Jelas ya bedanya tuh kerasa banget. Mulai dari build quality itu juga beda jauh. Mulai dari segi kenyamanan juga beda jauh. Kalau dari segi sensor kerasa bedanya ya. Kalau dibandingin dengan Razer Basilisk X Hyperspeed ini, jujur aku di sini hampir nggak nemuin bedanya. Cuma kalau aku pakai lama-lama sih masih enakan ini sedikit banget ya. Tapi kalau dari segi build quality, dari segi tactile-nya, jelas Logitech ini lebih enak daripada Razer Basilisk X Hyperspeed ya. Untuk kenyamanan gimana? Jelas di sini sama-sama nyaman karena desain dari kedua mouse ini sama persis guys. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku ini sih menarik banget ya di harga 650 sampai 690 ribu. Mengingat ini harganya sudah turun ya. Dulunya tuh di 1 juta ya. Jadi buat kalian yang cari mouse gaming, desainnya keren, desain gaming gitu ya. Apalagi di harga 650 sampai 690, kalian boleh pertimbangin mouse ini karena ini pilihan yang menarik deh. So segini dulu guys review kali ini. Kalau kalian mau ada tambahan, kalau kalian mau cerita-cerita tentang mouse ini, komen aja di bawah guys. And see you in the next video.